Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tadi adalah ayat yang paling sering kita dengar pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan, yang jadi dalil pijakan dasar orang untuk melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Nah, untuk mengkaji ayat ini lebih dalam, yaitu ayat yang diambil dari surah Al-Baqarah ayat 183, mari sama-sama kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ibu-ibu, alhamdulillah, bersyukur banget kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa hari bulan Ramadan ini Allah masih kasih kita kekuatan untuk menjalankan ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kelelahan kita Allah masih kasih kesehatan kita buat berpuasa tanpa ada yang bolong. Gak tahu di ibu-ibu di sini ada yang bolong apa kagak? Kagak ada ya. Insya Allah puasanya full. Insya Allah. Oke, ibu-ibu, alhamdulillah Allah ngasih kita kekuatan jasmani maupun rohani, hawa nafsu untuk kita terus berpuasa. Tujuannya apa ibu-ibu? Tujuan dari puasa adalah agar kita digolongkan, dimasukkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa hidup kita di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya sebentar banget. Rasa-rasanya baru kemarin kita lebaran, betul Bu? Betul. Kita udah mau menghadapi lebaran lagi. Rasa-rasanya baru kemarin kita berpuasa dalam keadaan yang amat mencekam, dalam lockdown, dalam keadaan COVID. Kayaknya baru kemarin, alhamdulillah Allah izinkan pada tahun ini kita berpuasa dalam keamanan, dalam kenyamanan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nggak kerasa Bu, nggak kerasa, sungguh nggak kerasa. Karena hidup kita di dunia ibarat nanti ibu-ibu pulang kampung. Ada ibu-ibu barangkali yang pulang kampung ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah, Bang David Khalik ke Sumatera barangkali. Yeah. Kemana-mana tempat, hidup kita di dunia ibu-ibu tidaklah lebih lama dibandingkan seperti kita berada di rest area.
tujuan kita, kampung halaman kita. Kita hidup di dunia ibarat di rest area. Apa kampung halaman hidup kita? Kampung halaman perjalanan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, adalah surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan ini kita harus menghadapi satu masa yang dinamakan sakaratul maut. Disebutkan fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Sampai sakarat nyawa kita, sampai di kerongkongan kita, barulah kita melihat bagaimana hakikat balasan dari amal perbuatan kita. Setelah sakaratul maut kita harus menghadapi satu alam kesepian, sendirian, di kubur kita berada di satu alam namanya alam bertahun-tahun kita di dalam kubur. Kulit kita yang tadinya cantik dipuji sama orang lain, perlahan-lahan dimakan oleh ulat. Tinggal sisa tulang belulang kita. Terus kita di alam barzah menonton kisi-kisi bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Yang masuk surga nanti dia nggak kerasa di alam barzah. Yang masuk neraka di alam barzah seolah-olah lama banget. Nggak mau dia buru-buru bangkit. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahimin. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Kita dalam keadaan yang tegang luar biasa. Takut luar biasa. Anak, istri. Kemudian sahabat kita, bestie kita bakal kita tinggalkan. Semua akan bermusuhan pada saat itu. Illal muttaqun. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Allah perintahin kita. Di dalam hidup ini sebaik-baiknya kita berbekal buat menghadapi perjalanan yang amat sangat jauh nanti. Kita menghadapi alam barzah, kita dibangkitkan oleh Allah, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Bekal, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit." Berbekalah kamu. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan juga selain merupakan bekal kita saat berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan juga merupakan salah satu jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar buat dia. Jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup. Permasalahan ekonomi, permasalahan rezeki, permasalahan keluarga, permasalahan pertemanan. Semua solusinya Allah tawarkan melalui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selain Allah keluarkan dia dari permasalahan, Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sisanya serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang cukup baginya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah. Sebagai zat yang maha kaya. Sebagai zat yang maha dermawan. Sebagai zat yang mengatur rezeki kita. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya kita pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan ukuran dari segala kehendak yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya harus berfokus mikirin. Kalau bahasa anak Bekasinya insecure. Ya. Tahu insecure? Minder sama apa? Apakah minder sama tas kita? Enggak. Apakah minder sama kerudung kita? Apakah minder sama pakaian kita? Apakah minder sama harta kita? Kita, kata Allah, hanya harus minder sama kondisi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu
wa taala. Begitu kondisi ketakwaan kita baik, hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kondisi ketakwaan kita cukup, maka hidup kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kondisi ketakwaan kita kuat, maka kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala macam permasalahan hidup yang kita hadapi. Wallahu a'lam bissawab. Saya jadi ingat di surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallaha atqakum." Atqakum. Nah. Yang mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. di Bukan yang hadapan cincinnya paling mahal. Allah. Bukan. Bukan ya. yang kalungnya paling mahal. Betul. Bukan yang bibirnya paling menor. Bukan yang tasnya paling mahal juga. Bukan yang skincare-nya paling mahal. Tapi yang paling bertakwa. Bertakwa, Masya Allah. Kemuliaan yang Allah berikan ada orang-orang yang bertakwa. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, waduh, ya silakan Ibu. Ya, langsung. Ya Ibu, ya Ibu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majlis Taklim Al-Hikmah. Masya Mau Allah. bertanya bagaimana caranya agar kita tetap berpuasa namun di kondisi kita sedang sakit dan harus minum obat tiap hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya Allah, pintar-pintar ini Majelis Taklim Al-Hikmah. Luar biasa. Pada hafal Quran kayaknya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Allah nggak membebani sesuatu yang tidak kita mampu untuk menjalaninya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kemudahan bagi kamu. Allah nggak pengen kesusahan bagi kamu. Maka bagi orang yang sakit diizinkan untuk membatalkan puasanya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, apakah dengan berpuasa dia akan kehilangan nyawanya atau enggak? Kalau dengan berpuasa dia kehilangan nyawanya, maka dia lebih baik batal. Atau setidaknya dengan berpuasa dia kehilangan anggota badannya, harus diamputasi, harus apa, harus misalnya dipotong tangannya dan lain sebagainya. Kalau puasa dia bakal kehilangan salah satu anggota badannya. Maka dia boleh untuk membatalkan puasa. Atau setidaknya anggota badannya nggak dihapus, nggak dipotong. Tapi dia kehilangan fungsi anggota badannya. Punya kaki, nempel kakinya. Tapi nggak bisa jalan lagi karena dia berpuasa. Maka dia boleh membatalkan puasanya. Atau setidaknya yang paling ringan. Oh, penyakit ini kalau kamu berpuasa, kamu akan semakin lama sembuhnya. Memperpanjang kesembuhan daripada suatu penyakit. Ketika kita berpuasa, maka kita boleh untuk membatalkan puasa. Kesemuanya ini ibu-ibu harus wajib kudu dikonsultasikan sama dokter. Nggak bisa nggak dikonsultasikan. Jangan sok tahu. Harus tanya dokter. Misalnya kita harus minum obat. Obatnya antibiotik. Tanya dokter, dok bisa nggak saya minum obatnya malam? Bisa nggak diganti obat yang harus saya minum siang? Minum malam. Kalau dokter bilang, oh kamu nggak apa-apa berpuasa, maka lanjutkan puasa. Sayang Bu, sayang betul-betul. Kalau kita ada yang batal sehari aja di bulan Ramadan, tidaklah sama dengan 1000 hari di luar bulan Ramadan. Maka usahakan kita ikhtiar untuk tanya dokter. Dengan puasa ini apakah penyakit saya semakin bahaya? Atau dok nggak apa-apa nggak saya puasa? Kalau nggak apa-apa berpuasa, kalau obatnya bisa disiasatin diminum malam, atau karena kalau jarum suntiknya bisa disiasatin, dipakai malam hari, maka itu diharuskan atau lebih baik ibu-ibu, jamaah sekalian, para permisa, penyakit itu kalau bisa disiasatin obatnya diminum malam, lebih baik kita berpuasa. Saya nggak puasa. Betul. Baik, terima kasih banyak Bib. Sama-sama. Ya, sama-sama. jadi kalaupun memang tadi kata Habib, kalau emang bisa puasa, tapi tanya sama dokter cara minum obatnya gimana, ya kan Bu ya? Ya, betul Bu. Betul. Tapi kalaupun emang nggak puasa di bulan Ramadan, wajib ganti
Ya, wajib badalin atau enggak ngasih makan fakir Pokok, miskin fakir ya, Beb miskin, ya. betul. Oke, baik. Bu, udah jelas? Ya Allah, emang ada yang sakit di sini? Nggak ada, sehat ya Bu ya? Insya Allah semangat, sehat. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama Bang David, minta maaf kalau ada salah. Kita bahas tema tentang sehat, bugar, jasmani, rohani di bulan Ramadan. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.